Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aininda Seliana. Saya Mira Dahlia. Nama saya Febriani Teti Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Waitir Nindami. Nah, pada pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mira Dahlia. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang edupreneurship. Menurut Impres nomor 4 tahun 1955 tentang GNMMK menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah sikap, semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Kemudian, menurut Robin, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Kesimpulannya, yaitu edupreneurship merupakan suatu proses menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan resiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kepribadian. Di sini saya akan membahas tentang syarat menjadi wirausaha dan tujuan kewirausahaan. Untuk menjadi seorang wirausaha, tentunya ada syarat dan tujuan. Yang pertama itu syarat. 1. Tidak konsumtif dan boros. Yang kedua, harus mengutamakan keberhasilan. Ketiga, harus mampu bergaul dan bersifat luas. Yang keempat, harus mampu mengorganisasi diri. Yang kelima, harus berwatak baik dan tinggi. Yang keenam, harus terampil. 7. Berpikir positif. Kedelapan, ulet dalam arti analisis harus tepat. Yang kesembilan, sistematis dan metodologis. Yang kesepuluh, harus mempunyai semangat yang tinggi. Dan yang kesebelas, berani dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dalam kewirausahaan adalah 1. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai objek belajar edupreneurship. Di mana objek belajar edupreneurship ini adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Adapun sebagai bentuk objek belajar edupreneurship sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, kita harus perlu perenungan, koreksi serta diamati sampai memahami apa yang menjadi kemauannya. Lalu yang kedua ada kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang menyala-nyala. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk berinisiatif, di mana mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah dari orang lain dan menjadi sebuah kebiasaan. Yang keempat ada kebiasaan berinisiatif yang melahirkan kreativitas atau daya cipta, di mana desakan dalam diri untuk selalu mencari berbagai kemungkinan baru atau kombinasi baru apa saja yang dijadikan piranti dalam penyajian barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. Lalu yang kelima itu ada kemampuan untuk membentuk modal usaha atau barang modal.
Yang keenam ada kemampuan untuk mengukur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dalam segala hal tindakannya melalui kebiasaan yang selalu tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh ada kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Lalu yang terakhir kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun yang menyajikan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha. Nah, yang pertama itu jujur. Nah, seorang wirausaha itu harus memiliki kejujuran yang tinggi. Nah, yang kedua itu disiplin. Seorang wirausaha harus memiliki tingkat kedisiplinan untuk memajukan usahanya. Nah, yang ketiga itu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini diperlukan untuk mengembangkan usaha-usahanya. Yang keempat itu berkomitmen tinggi. Dengan komitmen yang tinggi serta dapat memegang teguh prinsip, usaha akan dapat mencapai kesuksesan. Nah, yang kelima itu mandiri serta realistis. Dikarenakan dalam berwirausaha itu membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Jadi, seorang wirausaha harus mandiri dan realistis jika ingin usaha yang digelutinya berkembang dengan pesat. Nah, yang keenam itu memiliki keterampilan personal. Nah, jika Anda ingin menjadi wirausaha, Anda harus memiliki keterampilan secara personal, karena kan Anda harus mencari, memanfaatkan setiap peluang, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan dan mengembangkan usaha yang sedang kita jalani. Sekian. Baiklah, yang terakhir manfaat wirausaha yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Banyak sekali manfaat wirausaha. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, tetap tidak melupakan perintah agama. Yang ketiga, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, ekonomis, tidak berfoya-foya. Yang keempat, menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi yang unggul yang patut diteladani. Nah, kewirausahaan juga memiliki 4 manfaat sosial. Yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomis. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan teknologi. Yang keempat, mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Seperti pasar internasional menyediakan peluang kewirausahaan. Saya mewakili teman-teman kelompok saya akhiri video pembelajaran dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.